Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Cendrawasih, yang terhormat kepada Kepala LL Dikti 14, yang terhormat kepada Rektor IAIN Fatul Muluk Papua, yang terhormat kepada Pembantu Rektor 4 Universitas Cendrawasih, yang terhormat kepada Ketua FPPTI Pusat yang diwakili oleh Sekjen FPPTI, yang terhormat kepada Koordinator FPPTI Wilayah Timur, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang mengikuti secara daring maupun luring. Mohon perhatiannya, acara pelantikan pengurus FPPTI Wilayah Papua periode 2022-2025 dengan tema Peran FPPTI dalam memajukan pendidikan di Tanah Papua bertempat di Jayapura tanggal 22 Februari 2023 akan dimulai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga kita boleh bertemu di kegiatan pelantikan ini dalam keadaan yang sehat. Adapun susunan acara pelantikan hari ini, yang pertama, pembukaan yang sudah kita lewati bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars FPPTI. Yang ketiga, doa. Yang keempat, laporan panitia. Yang kelima, pembacaan SK pelantikan pengurus baru, sekaligus pembacaan berita acara oleh Sekjen FPPTI. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, sambutan. Yang kedelapan, sosialisasi Siska. Yang kesembilan, menyanyikan lagu Tanah Papua. Yang ke-10, penutup. Mari kita masuk ke acara kita yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FPPTI yang akan dipandu oleh Ibu Yuliana Urbinas, MSI. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Bapak Salehuddin SPD MPD. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala LLT Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, yang kami hormati Rektor Universitas Cendrawasih, yang kami hormati Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada forum pelantikan FPPTI pada hari ini. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini doa akan saya pandu sesuai dengan syariat Islam. Sekiranya Bapak Ibu yang lain mohon untuk menyesuaikan. Mari Bapak Ibu kita bermohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sekiranya mengawali aktivitas kita, mengawali kegiatan yang baik ini, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkahi setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, kami berkumpul di tempat ini, seraya membacakan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan setiap hal dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, kami akan melaksanakan pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia FPPTI di tanah Papua. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau memberkahi acara kami ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh hikmat. Ya Allah, ya khairul hadi, jadikanlah pertemuan di forum ini sebagai momentum yang tepat bagi kami untuk bangkit memajukan budaya literasi di tanah Papua yang kami cintai. Sebagaimana tema yang kami usung pada kegiatan ini, yaitu peran FPPTI dalam memajukan pendidikan di tanah Papua. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, luruskanlah niat dan hati kami untuk bisa memberikan pemikiran terbaik bagi kami dalam memajukan perpustakaan di tanah Papua, terkhusus pendidikan di bumi cendrawasih yang indah ini. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, limpahkanlah kepada kami pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia, FPPTI di tanah Papua yang baru ini, yang sebentar lagi akan dikukuhkan dalam pelantikan ini, kearifan, kebijaksanaan, dan kesungguhan hati dalam melaksanakan setiap amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, dengan menyusun program-program yang relevan dan aktual, sebagai landasan dalam bekerja memajukan semua perpustakaan perguruan tinggi kami untuk pendidikan di tanah Papua yang lebih baik ke depannya nanti. Ya Allah, ya Rahman, mantapkanlah langkah-langkah kami, bimbing dan sinari hati kami dengan mahkota keimanan sebagai celah untuk menerobos secercah harapan demi tercapainya suatu tujuan yang gemilang untuk pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa para pendahulu kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pejuang pendidikan yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Salehuddin SPD MPD. Kita akan masuk ke acara kita yang keempat, yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Bapak Tua Ji Esos MSI disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama dan paling utama, marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkenannya kita semua dapat menghadiri kegiatan ini dengan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Cendrawasih yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Warek 4. Dengan hormat saya sebut Bapak Dr. Freddy Sokoi, MH apa ya? MSOS. Yang saya hormati Kepala LL Dikti 14, dengan hormat saya sebut Bapak Dr. Suryal Mopu, M.Ed, TEP-L, MPhil. Yang saya hormati pula Ketua EPPT Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen, ya, Bapak Amirul Ulum Esos MIP. Yang saya hormati Koordinator EPPTI Wilayah Timur Indonesia, Bapak Ampauleng Zainuddin Shum Mhum. Yang saya hormati Ketua EPPTI Wilayah Papua, Ibu Dr. Teresita Epilia Ningsih, SIP MSI. Yang saya hormati para pengurus, anggota, dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkanlah kami menyampaikan laporan kegiatan ini. Yang pertama, bahwa kegiatan pelantikan pengurus EPPTI Wilayah Papua periode 2022-2025 yang insya Allah nanti digabung dengan kegiatan sosialisasi sistem aplikasi anggota atau biasa kita kenal dengan SISKA yang diselenggarakan di Rektorat Universitas Cendrawasih ini, ya, sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari kegiatan musyawarah wilayah Musbil EPPTI Wilayah Papua yang waktu itu digabung dengan kegiatan seminar nasional dengan tema membangun ekosistem perpustakaan digital untuk Papua Maju, yang waktu itu diselenggarakan di kampus IAIN Fathul Muluk Papua pada tanggal 8 Desember 2022. Yang kedua, kami laporkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelantikan pengurus EPPTI Wilayah Papua periode 2022-2025 dilaksanakan secara offline dan juga secara online atau yang biasa disebut dengan Zoom meeting. Yang ketiga yang kami laporkan bahwa terkait dengan biaya, ya, bahwa biaya terkait dengan kegiatan musfil, kemudian kegiatan pelantikan ini merupakan swadaya dari anggota EPPTI Wilayah Papua. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota EPPTI Wilayah Papua, juga panitia atas partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Berbagai kekurangan atas penyelenggaraan kegiatan ini, atas nama panitia kami sampaikan permohonan maaf. Akhirnya semoga EPPTI Wilayah Papua terus maju. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik, terima kasih kepada Bapak Tuaji. Kepada Bapak Pembantu Rektor 4 Uncen dan Ibu Evi dan Pak Tuaji, dimohon mengambil tempat di bawah kembali. Baik, kita akan masuk ke acara yang kelima. Pembacaan SK pelantikan pengurus baru sekaligus pembacaan berita acara oleh Sekjen FPPTI. Surat keputusan Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia nomor 03/FPTI strip 8 Romawi SK 1 Romawi 2023 tentang pengangkatan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia FPPTI wilayah Papua periode 2022-2025. Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan dan seterusnya. Susunan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Papua periode 2022-2025. Pengawas 1. Dr. Oscar O. Wambrau, SE MSc AGR, Rektor Universitas Cendrawasih. 2. Dr. Haji Marwan Sileu, MPD, Rektor IAIN Fathul Muluk, Papua. 3. Profesor Dr. Haji R. Partino, MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah, Papua. Nama-nama yang akan saya sebut dimohon untuk mengambil tempat di depan. Ketua, Dr. Tereseta Evilianingsi, SIP, MSI, Universitas Cendrawasih. Wakil Ketua 1, Tuaji S. Sos, MSI, Itzkes Insan Cendekia Medica. Wakil Ketua 2, Edwin Samuel Waas, SE MSI, Universitas Musamus Merauke. Sekretaris Sahibul Kafi, SPDI, IAIN Fathul Muluk, Papua. Bendahara Fatmawati, SIP, Universitas Cendrawasih. Komisi 1 Bidang Keanggotaan dan Organisasi. Koordinator Eko Rianto, ST, Universitas Cendrawasih. Anggota 1. Abdul Qadir, SOS, Universitas Cendrawasih. 2. Yance I. Airai, SPTK, Stikes Jayapura. 3. Muhammad Idrus Said, Stimik 10 November Jayapura. 4. Muhammad Arif SIKOM, Universitas Muhammadiyah, Papua. 5. Elasari Tuhuteru, SHI, IAIN Fathul Muluk, Papua. Komisi 2, Bidang Pengembangan SDM Perpustakaan. Koordinator Purnomo, SHI, MA, IAIN Fathul Muluk, Papua. Anggota 1. Dr. Nimas Siburian, MSI, Universitas Papua. 2. Agung Budiono, SOS, MPD, IAIN Fathul Muluk, Papua. 3. Desintar Bunga Tabang, SPTK, Poltekkes Kemenkes Jayapura. 4. Muhlis SIP, Universitas Muhammadiyah, Sorong. 5. Salehudin SPD, MPD, IISIP, Yapis, Biak. Komisi 3.
Bidang Kerjasama, Promosi, dan Publikasi. Koordinator C. Andita Pratama Hadi SE, STPT Fajar Timur. Anggota 1. Ratna Sari Damayanti SI Puts, Universitas Cendrawasih. 2. Juliana Urbinas MSI ISBI Papua. 3. Novia Lestari BR Pinem, Universitas Cendrawasih. 4. Armen Nina Betaubun Esos, Universitas Musamus Merauke. 5. Meiti Luisa Halena Lado, Esos MM, USTJ Jayapura. Komisi 4, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Perpustakaan. Koordinator Misbahul Munir, SPDI MA, Yain Fatul Muluk, Papua. Anggota 1. Yohanes G.A. Wibowo, SP, Universitas Cendrawasih. 2. Alfa L. Renwarin Eskom, Universitas Cendrawasih. 3. Irwan Eskom, IISIP, Yasip, Yapis Biak. 4. Muhammad Fadli Hassa, Mkom, Universitas Muhammadiyah Sorong. 5. Meilani Mega Juwita ST, Universitas Musamus Merauke. Jam itu tadi, Mbak. Jadi Komisi 5, Bidang Usaha Dana. Koordinator Saryati HYB SHMSI, Timik 10 November Jayapura. Anggota Erna Juliana Kakihari, Poltekkes Kemenkes Jayapura. 2. Meske Kaawoan MTH STT Baptis Jayapura. 3. Hasnawati SIP, Universitas Cendrawasih. 4. Francina O. Abineno MPDK, Stak PN Sentani. Koordinator Wilayah Merauke Edwin Samuel Waas SE MSI, Universitas Musamus. Koordinator Wilayah Manokwari Dr. Rima Siburian MSI, Universitas Papua. Koordinator Wilayah Sorong Muhlis SIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Koordinator Wilayah Biak Nabire Salehudin SPD MPD IISIP Yapis Biak. Selanjutnya, pembacaan berita acara oleh Sekjen FPPTI. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih pembawa acara. Suara saya bisa terdengar jelas di sana ya? Bisa, Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya akan membacakan berita acara, nanti ada sumpah yang akan dibacakan bersama setelah saya akan berikan aba-abanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 004 FPPTI 8 Romawi _2 Romawi BA _2023 tentang pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia FPPTI wilayah Papua periode 2022-2025. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 bulan Februari tahun 2023, Sekretaris Jenderal Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia melantik dan mengambil sumpah pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia FPPTI wilayah Papua untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan Ketua FPPTI nomor 03 FPPTI 8 Romawi _SK _1 Romawi _2023. Mohon nanti Bapak Ibu untuk mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Papua dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
semata-mata untuk kemajuan dunia perpustakaan semata-mata untuk kemajuan dunia perpustakaan di Indonesia pada umumnya di Indonesia pada umumnya dan dunia perpustakaan perguruan tinggi dan dan dunia dunia perpustakaan perguruan tinggi perguruan tinggi wilayah Papua pada khususnya wilayah wilayah Papua pada khususnya khususnya melalui kegiatan di bidang Pusdok Info melalui kegiatan di bidang Pusdok Info baik skala lokal, baik skala lokal, skala lokal, nasional dan internasional nasional dan internasional untuk kemajuan FPPTI wilayah Papua untuk kemajuan PTTI wilayah Papua sesuai dengan moto FPPTI sesuai dengan moto FPPTI berjejaring, berjejaring, saling berbagi, saling saling berbagi, dan peduli antar anggotanya, dan peduli antar anggotanya, networking, networking, sharing, sharing and caring. and caring. Jayapura 22 Februari tahun 2023 atas nama Ketua Umum FPPTI, Sekretaris Jenderal Amirul Ulum Esos MIP dan Ketua FPPTI Wilayah Papua Dr. Tereseta Evilianingsih SIP MSI. Dengan demikian Bapak Ibu telah resmi dilantik untuk menjadi pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Wilayah Papua periode 2022-2025. Selanjutnya acara kami sampaikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Selanjutnya acara penandatanganan berita acara. Penyerahan berita acara dari Sekjen FPPTI Pusat kepada Ketua FPPTI Wilayah Papua. Video host bisa di Selanjutnya penyerahan. Saya amanahkan kepemimpinan FPPTI Wilayah Papua periode 2022-2025 kepada Saudari. Saya terima amanah untuk memimpin FPPTI Wilayah Papua. Selanjutnya adalah penyerahan bendera Pataka oleh Rektor Universitas Cendrawasih yang diwakilkan oleh Bapak Frederick Sokoy kepada Ketua Wilayah Papua. Baik, berikan aplaus dulu. Baik, sekaligus kita akan foto bersama.
Hadirin, silakan duduk kembali. Iya. Selanjutnya adalah acara sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Rektor Universitas Cendrawasih. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Pembantu Rektor 4 Uncen kepada Bapak Dr. Fredrik Sokoy, SOS MSOS. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala LLDikti 14 yang kami sapa dengan hormat Bapak Surimofu, SPD, PhD. Yang terhormat Ketua FPPI Pusat yang dalam hal ini telah hadir bersama kita dalam di daring kali ini, Sekjen FPPI, kami sapa selamat pagi Jakarta. Di sini sudah mendekati selamat siang ini ya. Ya. Terima kasih Bapak bisa bergabung dengan kami dari Tanah Papua. Terima salam sehat kami. Ketua FPPI Wilayah Papua berserta semua pengurus yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami hormati dan kami banggakan, saya mengajak kita semua bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik untuk hari yang baik buat kita. Hari ini dapat kita laksanakan pelantikan FPPI Papua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ingin katakan sebuah sejarah itu ada orangnya dan orang-orang yang bekerja juga ada periodenya. Bapak Ibu ada di sebuah lintasan sejarah. Sejarah kemajuan dari perpustakaan kita nasional, tetapi juga di Papua. Kita bersyukur sekarang sudah ada organisasi di Papua yang ikut mengawal program-program besar pemerintah. Secara umum itu di pengawalan kita terhadap kegiatan literasi nasional kita, secara khusus Papua ada dalam masalah yang sangat serius, tetapi juga organisasi ini sekaligus dapat membantu sebagai organ yang dapat membantu terus meningkatkan wajah dari perpustakaan kita ya, di Papua. Bisa ada kemajuan dan bahkan itu menjadi komunitas ini melebar, meluas, mendalam, dipelajari oleh berbagai stakeholder. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati dan saya banggakan, pengurus yang baru terpilih, kita memang diberikan tugas lebih. Secara khusus, orang telah memandang atau memiliki persepsi yang sedikit buruk ketika mendengar yang namanya kata perpustakaan. Atau kalau orang mendapat tugas di perpustakaan, itu seperti sedang berada dalam posisi pembuangan. Pembuangan. Entah mengapa dibayangkan seperti itu, saya juga tidak mengerti. Tapi itulah tradisi kita. Kerja di mana? Di keuangan. Hebatlah. Padahal orang tidak pernah tahu jantung dari sebuah perguruan tinggi itu adalah perpustakaan. Saya ulangi, jantung dari perguruan tinggi itu adalah perpustakaan. Tentu kita punya pertanyaan yang bisa kita balikan, apakah
Sehebat itukah anggapan perguruan tinggi, perlakuan terhadap perpustakaan? Ya, pasti Bapak Ibu katakan, Bapak tahulah gimana, gitu ya. Orang bisa melirik, bisa dengan mata berkelip, tidak apa-apa. Bapak Ibu jangan mundur. Justru saya punya semangat pribadi. Ya. Saya selalu mendorong ketika kita berada pada posisi yang orang tidak menganggap, oh itu lebih gila lagi bagi saya. Mari kita kerja, kita buktikan bahwa mungkin orang tidak menganggap, tetapi orang mencarinya secara perlahan-lahan. Ya. Kalau melihat perpustakaan di luar negeri, wow, itu selain berbagai produk yang ditawarkan, tetapi itu melekat dengan pengembangan perguruan tinggi. Dia berada pada jantung yang sebenarnya. Karena berbagai publikasi internasional, publikasi ilmiah, penulisan-penulisan, orang searching untuk mencari berbagai informasi setiap saat, setiap detik. Informasi yang terupdate itu memang dapat kita peroleh yang sah itu melalui sebuah organisasi yang kita sebut dengan perpustakaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekali lagi saya ingin katakan mari kita terus melangkah. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mengatakan bahwa karena saya di perpustakaan saya mau buat apa? Oh tidak, tidak. Ya. Saya dengan Ibu Ketua FPPTI kita, Papua, terus saya mengikutinya beberapa pertemuan baik di pertemuan kita di waktu itu di Bangka Belitung, kemudian juga pertemuan waktu itu di Jakarta. Saya mengawalnya. Mengapa saya kawal? Karena saya paham bahwa posisi perpustakaan dalam arti luas itu bagi perguruan tinggi itu adalah sebuah hal yang sangat tidak bisa terhindar dan itu menjadi jantung. Saya membayangkan bagaimana kami waktu menjadi mahasiswa itu menelusuri informasi dalam segala keterbatasan. Ya. Kita punya wakil ketua hari ini, ya, Mas Tuaji ini adalah teman kami menelusuri informasi-informasi di perpustakaan. Kami ada di perpustakaan. Karena itu saya bisa membayangkan bahwa sekarang sudah dunia berubah dengan dunia digital, memang tentu dia membutuhkan inovasi baru bagi para pustakawan. Kita menawarkan produk-produk yang memang sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dan saya juga percaya kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman kita dalam menawarkan berbagai produk dari perpustakaan, tidak lagi yang pola yang lama, sekarang kita sudah bergerak. Ya. Jadi lebih maju, lebih modern. Ya. Saya pikir itu sudah menjadi keharusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya juga sangat menghormati bahwa Bapak Ibu memiliki kemampuan ya, yang sesuai dengan bidang keilmuan dan sesuai dengan tugas yang dipercayakan. Mari kita sama-sama membantu wajah kita. Tadi saya katakan tidak ada orang lagi yang bisa datang memperbaiki. Kita bersyukur dalam waktu Tuhan kita ditempatkan dalam lintasan sejarah itu. Kitalah orang yang akan meninggalkan sebuah legacy, kita akan meninggalkan sesuatu yang suatu ketika orang akan lihat bahwa hebat sekali dulu orang-orang sesederhana ini tetapi telah meletakkan dasar yang sangat kuat, yang bagus. Mereka menghidupkan sebuah tradisi. Orang dapat mengunjungi, kita dapat menyajikan informasi yang sangat up to date dan dicari orang. Begitu. Nah, kebetulan Tuhan menempatkan kita berada pada lintasan sejarah itu. Bapak Ibu buatlah sesuatu sedikit tetapi telah memberi dampak luas, itu jauh lebih berharga daripada ketika kita punya program yang unggulan, yang hebat, kita membayangkan dan kita tidak berbuat sesuatu juga. Gitu. Sementara waktu berjalan terus, perubahan terjadi terus, dunia global sekarang itu orang sedang menelusuri berbagai informasi dengan berbagai gaya, kita hanya duduk, hanya menangis untuk berbagai persoalan masa lalu,
ya, perpustakaan tidak dibantu dan lain sebagainya yang menyebabkan kita tidak cepat mengambil manfaat dari berbagai kemajuan yang sedang melanda dunia ini. Bapak Ibu, dengan demikian saya berharap berdoa kepengurusan kali ini akan bergerak terus, tetap membangun konektivitas, tetap membangun kerjasama, tetap berhubungan dengan pimpinan ya, setempat, berkomunikasi, dan banyak hal dapat bisa kita atasi kalau kita komunikasikan secara seimbang. Kita bisa membagi apa yang dimiliki oleh atau sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi, kita bisa share, Bapak Ibu. Ya. Yang dimiliki oleh Uncen juga adalah bisa kita share dengan berbagai perguruan tinggi. Ya. Karena itu sangat dibutuhkan kerjasama yang apik. Ya. Organisasi ini akan juga menjadi organisasi yang dapat membantu menggerakkan ya, kualitas dari semua masyarakat stakeholder untuk menempatkan perpustakaan sebagai benar-benar jantungnya. Ya. Dia tidak menempatkan sebagai kaki atau tangan atau di posisi yang tidak terlalu penting. Ya. Kita mengembalikan wajah itu. Itu adalah harapan dan doa saya, dan terhadap pengurus yang baru juga adalah doa saya, kiranya pengurus yang baru itu kita akan mengembalikan wajah perpustakaan sebagai jantung yang sesungguhnya. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kiranya Tuhan yang punya pekerjaan memberkati kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Frederick Sokoy, Esos Emsos. Silakan duduk kembali. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua FPPTI Wilayah Papua kepada Ibu Dr. Tereseta Evlianingsi, SIP MSI. Disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti 14 Wilayah Papua dan Papua Barat. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Cendrawasih, yang terhormat Bapak Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua, yang terhormat Bapak Pembantu Rektor 4 Universitas Cendrawasih, yang terhormat Ketua FPPTI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen, Bapak Amirul Ulum, yang terhormat Koordinator FPPTI Wilayah Timur, Bapak Ampauleng Jandin, dan yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan yang berada di ruang Zoom. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan dapat hadir pada acara pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah Papua periode 2002 sampai dengan 2025 dengan mengambil tema peran FPPTI dalam memajukan pendidikan di tanah Papua dengan rangkaian kegiatan sosialisasi sistem aplikasi keanggotaan oleh tim FPPTI Pusat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap sivitas akademika Universitas Cendrawasih dan seluruh Bapak Ibu pengurus yang terlibat demi terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu pengurus baik yang hadir di tempat ini dan yang hadir melalui Zoom. Yang pertama, marilah kita manfaatkan forum ini sebagai wadah
untuk membangun jejaring, terutama dapat menghasilkan peluang kerjasama yang dapat mengembangkan kompetensi pustakawan, pengelola perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Yang kedua, untuk kepengurusan periode ini, kami akan tetap bersinergi dengan FPPTI Pusat dalam meneruskan berbagai program, baik yang sudah berjalan maupun yang akan kita rencanakan. Misalnya pendampingan dalam akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan dengan memaksimalkan peran setiap komisi yang ada. Yang ketiga, dalam setiap program kerjanya, FPPTI Wilayah Papua siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua elemen perguruan tinggi di wilayah Papua, baik yang menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota, dan seluruh forum perpustakaan lainnya beserta stakeholder terkait. Yang terakhir, terima kasih kami ucapkan kepada pengurus FPPTI Pusat atas apresiasi yang diberikan kepada FPPTI Wilayah Papua terpilih sebagai FPPTI dengan laporan pertanggungjawaban dan program kerja sangat baik. Apresiasi ini kami dapatkan pada saat rapat kerja nasional Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Pusat pada tanggal 18 Januari 2023. Semoga kita dapat mempertahankan dan dapat meningkatkan kinerja FPPTI wilayah sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan perpustakaan perguruan tinggi di wilayah tanah Papua. Untuk itu, harapan saya sebagai Ketua FPPTI Wilayah Papua, marilah kita bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengembangkan FPPTI Wilayah Papua agar tetap maju dan berperan sebagaimana tema pada pelantikan kali ini, yaitu berperan dalam memajukan pendidikan di tanah Papua, serta mengajak perguruan tinggi lain yang belum bergabung dalam FPPTI Wilayah Papua. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ini ada pantun juga. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Ibu Dr. Tereseta Evilianingsih, SIP, MSI. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua FPPTI Pusat yang diwakilkan oleh Sekjen FPPTI Pusat kepada Bapak Amirul Ulum MSOS MIP. Disilakan. Ya, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di daerah barat dan selamat menjelang siang di wilayah timur. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 14, Dr. Suryal S. Mofu, MED, TFL, MPhil. Yang terhormat Rektor Universitas Cendrawasih yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pembantu Rektor 4, Bapak Dr. Freddy Sokoy, SOS MSOS. Kemudian yang terhormat Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua, Dr. Haji Marwan Sileu, SAG MPD. Kemudian sejawat kami, Koordinator FPPTI Wilayah Timur, Bapak Ampaweleng Zainuddin, SUM MPD, yang sudah kita lihat kiprahnya dengan menjadikan wilayah-wilayah atau provinsi yang belum memiliki FPPTI dan sudah banyak, terutama di wilayah timur ini. Terima kasih Pak Ampaweleng. Kemudian yang paling saya banggakan adalah Ketua FPPTI Wilayah Papua, Ibu Dr. Tereseta Evilianingsih, SIP, MSI, dan seluruh jajaran pengurus FPPTI Wilayah Papua periode 2022-2025. Dan tak lupa juga para hadirin semuanya, undangan peserta seminar yang berbahagia, baik yang saat ini hadir secara offline maupun online.
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan perkenannya pada hari ini Rabu 22 Februari di Universitas Cendrawasih dalam rangka seminar peran FPPTI dalam memajukan pendidikan di tanah Papua yang dirangkai dengan pelantikan pengurus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Papua periode 2022-2025. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi atas yang telah dicapai oleh FPPTI Papua, dan tentunya permohonan maaf karena Ketua Umum pada hari ini berhalangan hadir karena memang ada agenda yang tidak dapat diwakilkan terkait dengan urusan di lembaga beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, musyawarah wilayah FPPTI wilayah Papua yang telah berlangsung dan memilih kembali Ibu Evi, demikian kami memanggilnya, dari Universitas Cendrawasih, tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 4, memang telah menjadi bagian daripada sejarah, di mana setiap sejarah itu tentu ada periodenya, dan nanti Ibu akan memimpin teman-teman di Papua yang saat ini tentu kalau kita lihat Papua sudah ada 4 provinsi baru, dan ini merupakan tugas berat yang membutuhkan pemikiran, tenaga yang luar biasa untuk memajukan perpustakaan dan kepustakawanan secara bersama-sama di wilayah ataupun di bumi Papua ini. Bapak Ibu yang berbahagia, memang secara organisasi berdasarkan ADART yang telah diresmikan dan di mana juga FPPTI saat ini telah berbadan hukum, kami mengharapkan FPPTI Papua dapat menjadi kepanjangan tangan daripada FPPTI Pusat, khususnya di klaster wilayah timur, di mana hal ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Wakil Rektor 4 ke Bapak Wakil Rektor 4, bahwa memang saat ini masih ada pemahaman yang kurang tepat terkait dengan perpustakaan. Nah, tentu ini butuh semangat, butuh perjuangan bersama, dan kami yakin kalau kita bersama-sama akan bisa mengatasi kekurangan, akan bisa mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu pengelola perpustakaan di masing-masing perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, memang mengoptimalkan peran perpustakaan perguruan tinggi dalam implementasi Tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu wujud untuk membuat SDM perpustakaan ini lebih kompeten, lebih berintegritas dan profesional, dan tentunya nanti di akhir tujuan daripada kegiatan setiap yang diadakan oleh FPPTI adalah memiliki daya saing global. Nah, tentu Bapak Ibu akan selalu berhadapan dengan anggota yang dimana membutuhkan kerjasama, membutuhkan arahan yang tentu itu akan selalu diberikan kepada anggota kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh Sekretaris bahwa saat ini FPPTI Pusat sudah memiliki sistem keanggotaan yang alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota. Nah, ini juga tugas berat bagi FPPTI wilayah untuk mensosialisasikan. Nah, tentu sosialisasi ini tidak terlepas dari bantuan dari teman-teman di FPPTI Pusat. Jadi silahkan setiap event, setiap kegiatan Bapak Ibu bisa saling berkoordinasi dengan FPPTI Pusat jika akan mengadakan acara sosialisasi tersebut. Nah, tadi di awal saya sudah sempat sampaikan juga bahwa FPPTI telah menjadi sebuah badan hukum, di mana tentunya akan ada kewajiban-kewajiban yang terkait dengan status hukum organisasi itu. Nah, kemarin kita juga sudah memiliki NPWP, FPPTI wilayah juga boleh memiliki NPWP organisasi cabang. Nah, nanti silakan kita berkoordinasi sehingga FPPTI wilayah juga akan dapat melakukan sinergi kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta agar lebih bisa mendapatkan kepercayaan karena memang status badan hukum ini. Untuk saat ini memang sudah ada 25 wilayah atau provinsi di Indonesia, tentu masih ada beberapa yang belum terdapat. Kemudian untuk anggota, kalau bisa saya laporkan di sini ada 1.215 anggota perguruan tinggi. Tentu ini juga masih jauh dari sekitar 4.000-an perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu tugas juga dari FPPTI wilayah agar dapat mengajak perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi yang memang belum bergabung. Nah, tentu akan kita tawarkan
benefit ataupun keuntungan ketika bergabung. Yang pasti dengan berjejaring, dengan bekerja sama, kita akan bisa lebih kuat dalam memajukan perpustakaan dan kepustakawanan di perguruan tinggi wilayah Papua. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini juga ada seminar di mana peran perpustakaan, peran FPPTI dalam memajukan pendidikan di tanah Papua. Isu ini tentu akan terus berkembang. Artinya tidak hanya sekedar tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 4 Universitas Cendrawasih, bahwa kita sebetulnya adalah jantung daripada perguruan tinggi. Nah, bagaimana kita bisa bekerja maksimal, bekerja sebagai sebuah jantung yang tentu perannya sangat vital sekali. Nah, itu tentu dibutuhkan koordinasi misalnya atau sinergi juga dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi setempat, kemudian asosiasi dan forum-forum Pusdokinfo yang ada di wilayah Papua. Nah, dengan kita bergandengan tangan, berjabatan tangan dengan erat, kita akan bisa memaju bersama-sama di wilayah Papua ini. Beberapa program kerja tadi juga disampaikan oleh Ibu Evi. Saya juga mengucapkan selamat atas capaian daripada FPPTI Papua, dan ada beberapa kegiatan lain yang juga sudah disiapkan untuk tahun 2023 ini, di mana kami juga nanti akan ada musyawarah nasional karena memang kepengurusan kami akan berakhir di tahun 2023. Nah, silakan Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif, misalnya terkait dengan adanya kerjasama FPPTI dengan LSB. Jadi nanti pustakawan yang akan melakukan sertifikasi tidak perlu datang ke Jakarta, jadi bisa dilakukan juga di Papua. Kemudian juga ada pendampingan akreditasi. Nah, ini silahkan FPPTI wilayah bisa mengkoordinasikan dengan FPPTI pusat. Nanti kita akan bantu dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi di Perpustakaan Nasional. Kemudian beberapa kegiatan lain terkait dengan benchmarking dan bench learning itu akan kita lakukan juga. Mungkin kita akan melihat, ya tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 4, bahwa kalau kita melihat perpustakaan di luar, bukan tujuannya kita akan minder atau rendah hati, tapi kita akan terpacu bagaimana kita bisa akan mencapai ke arah tersebut. Nah, tentu ini butuh kerjasama dari seluruh pihak yang ada di perguruan tinggi. Nah, nanti juga ada konferensi internasional yang akan dilaksanakan oleh FPPTI, kemudian juga ada Scopus Certification Program yang batch kedua. Nanti silakan juga dari Papua minimal ada 1 atau 2 wakil dari 30 peserta yang kita ajukan. Nah, tentu ini akan menjadi pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati dan tentu seluruh pengurus FPPTI wilayah Papua yang sangat saya banggakan, kami atas nama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Cendrawasih dan Bapak Ibu Rektor di wilayah Papua yang sudah memfasilitasi kami dalam berkegiatan dan nantinya juga dalam melaksanakan beberapa agenda program kerja yang ditetapkan. Dan tentu ini menjadi sebuah kerjasama yang harus terus terjalin sehingga menjadi sebuah keunggulan di Papua. Dan kami juga sampaikan kepada narasumber, moderator, panitia penyelenggara, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dapat memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, tanah Papua, bumi Cendrawasih. Untuk hadirin semua, saya ucapkan terima kasih. Salam networking, sharing, and caring. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua 20 Februari 2023 atas nama Ketua Umum FPPTI, Sekjen FPPTI Amirul Ulum. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Amirul Ulum, MSOS MIP. Sambutan yang keempat. Baik. Kita akan masuk ke acara kita yang ke-8. Sembari kita menunggu Bapak Kepala LL Dikti 14 yang dalam perjalanan, kita masuk saja ke acara yang berikut, sosialisasi Siska yang akan dibawakan oleh tim Siska Pusat. Kepada tim Siska Pusat disilakan.
Ya, terima kasih Ibu MC. Mungkin teman-teman dari Siska yang sudah bergabung ada Mbak Maria dan Mbak Desi bisa ini. Ya, sambil menunggu tim Siska koneksi tadi sudah masuk sebetulnya. Karena mungkin karena jadwalnya diajukan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya bisa awali dulu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Papua dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada FPPTI wilayah Papua yang telah resmi dilantik untuk periode sampai dengan periode 2025. Tentu nanti banyak tugas-tugas yang harus disiapkan, mulai dari program kerja, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita membantu anggota untuk lebih banyak bisa berkontribusi kepada kegiatan-kegiatan yang ada di FPPTI. Jadi pada awalnya ini. Pada awalnya memang banyak yang berpemikiran ketika kami akan bergabung ke FPPTI, kira-kira apa yang saya dapatkan. Nah, pasti semua anggota akan bertanya demikian, apa keuntungannya menjadi anggota FPPTI. Nah, ini yang sering akan muncul. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan bahwa ketika kita menjadi anggota FPPTI sebetulnya adalah kontribusi dari anggota untuk menjadi FPPTI ini menjadi besar gitu. Ya, sebentar. Nah, jadi mungkin itu yang perlu disampaikan kepada anggota ketika memang dengan berjejaring kita akan lebih mudah berkomunikasi. Jadi ketika mungkin kita berjalan sendiri-sendiri, ya kita punya kendala sendiri, kita punya hambatan sendiri, kita punya tantangan sendiri, ya hanya kita sendiri yang menyelesaikan. Namun ketika kita menjadi sebuah bagian komunitas, forum, perkumpulan dan sebagainya, tentu ini adalah sebuah kelebihan. Ketika kita misalnya ada pemustaka yang membutuhkan buku yang tidak ada di tempat Bapak Ibu gitu. Nah, kita dengan mudah punya yang namanya grup atau forum. Nah, misalnya di sana tinggal kita sampaikan aja. Sekarang WhatsApp maupun Telegram itu bisa dengan mudah kita sampaikan, ya kan? Ada butuh artikel, kita tidak melanggar. Jangankan Bapak Ibu yang di wilayah Papua, saya sendiri yang di wilayah Surabaya, ketika tidak melanggar karena anggaran kami terbatas, itu saya mesti kontak teman-teman di UGM, di UI yang memang melanggar dan mereka memiliki anggaran yang luas. Nah, ini adalah salah satu upaya bagaimana kita membentuk jejaring. Tentu ini salah satu contoh saja. Jadi nanti masih banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan koleksi, kemudian mungkin yang akan renovasi ruangan itu bisa kita melihat contoh-contoh dari perpustakaan lain, atau pengembangan pustakawannya sendiri, kita misalnya ada sertifikasi, ada peluang untuk ikut diklat dan sebagainya. Nah itu kalau kita berjalan sendiri, tidak menjadi anggota forum, kita akan terlepas dari informasi itu. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada anggota, sehingga kadang-kadang pasti yang menjadi pertanyaan, apa keuntungannya menjadi anggota FPPTI. Nah, itu nanti yang kita coba balik, dengan berkontribusinya anggota di FPPTI akan menjadikan kuat di FPPTI. Nah, ini sudah ada teman-teman dari tim Siska, ada Mas Agung, ada Bu Desi, dan ada Mbak Maria. Mungkin bisa dimulai dulu untuk pengenalan. Silahkan Mbak Maria. Ya, terima kasih Pak Amirul. Selamat pagi semuanya.
Perkenalkan, saya Maria, saya dari wilayah Jawa Timur di Universitas Dinamika. Di sini saya mewakili Mbak Erika yang kebetulan Mbak Erika izin untuk tidak hadir. Dan Mbak Alfi yang berhalangan hadir. Di sini kita mau sedikit menjelaskan tentang aplikasi Siska, keanggotaan aplikasi baru yang kita ketahui dulunya itu kita masih pakai lama. Dan sekarang ada Siska yang terbaru. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit bagaimana mendaftar menjadi anggota baru, lalu anggota lama seperti apa, dan selanjutnya nanti bagaimana cara untuk approval di bagian wilayah. Mungkin saya izin share screen ya Pak ya. Bisa ya Mbak Maria? Iya, tunggu sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak ya? Ya, sudah. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan yang dulunya kita pakai Siska lama, sekarang ada Siska yang terbaru, alamatnya ada di siska.fppti.org.id. Yang dulunya kalau kita wilayah itu terpisah, sekarang kita terpusat gitu ya. Jadi semua anggota dari berbagai wilayah FPPTI untuk keanggotaannya bisa di sini. Mungkin yang saya jelaskan tadi sempat ngintip di bagian Papua, itu ada yang aktif, yang sudah daftar di Siska baru itu ada 25, dan yang aktif hanya satu universitas gitu. Mungkin saya jelaskan dulu yang belum Bapak ketahui, mungkin cara pendaftaran baru yang mungkin bisa nantinya bisa di-share di anggota lainnya. Jadi bisa tadi di menu, bisa di menu ini ada masuk kalau Bapak Ibu sudah punya user ID, bisa langsung masuk. Kalau Bapak Ibu adalah anggota baru, silakan untuk daftar baru. Gitu. Kalau dulu wilayah itu mengeluarkan form sendiri-sendiri, kali ini FPPTI terpusat, jadi menggunakan form di sini, seperti itu ya. Saya mungkin akan jelaskan satu-satu. Untuk wilayah FPPTI, Bapak Ibu bisa memilih wilayah karena ini Papua, untuk mengisi Papua. Untuk jenis perpustakaannya, di sini hanya ada universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Apabila ada universitas yang pakai fakultas, itu bisa digabungkan saja menjadi induknya, perpustakaan pusatnya. Seperti itu. Contoh di universitas seperti itu ya, kita pilih universitas. Lalu untuk ID kode anggota, di sini akan otomatis terinput ID PAI ini adalah Papua, I adalah universitas. Apabila institut ini langsung berubah PA2. Yang selanjutnya akan diisi kode PT. Yang ini sangat penting, mohon diperhatikan. Jadi kode PT ini bisa dilihat di PDDT. Contoh kalau di sini kan ada keterangan kode PT, bisa dilihat di sini. Ini adalah link menuju PDDT. Oke, kenapa kok menggunakan PDDT? Supaya lebih mempermudah juga anggota, karena hanya satu universitas dan satu kode PDDT. Jadi bersifat unik. Contoh kalau seperti saya ketik Papua, akan muncul Universitas Papua, seperti ini ya, saya contohkan aja. Oke, yang kita copy adalah kode PT-nya, 001045. Ini. Jadi kita bisa copy paste aja di sini, dan kode anggota atau kode ID ini mohon untuk diingatkan ke anggotanya bersifat paten atau kita simpan secara khusus. Ini fungsinya nanti untuk kita login kembali ke aplikasi Siska, seperti itu. Jadi ini bersifat unik gitu ya. Jangan sampai salah untuk mengikutkannya. Untuk nama perguruan tinggi disesuaikan saja dengan PDDT. Ada kalanya universitas itu yang brandingnya itu STIE gitu. Kalau di sini mungkin ada universitas STIE,
sekolah tinggi ekonomi gitu ya. Di PD Diktinya itu ditulis piye sesuai aja. Kalau seumpamanya ditulis lengkap seperti ini, sebentar. Kalau semuanya ditulis lengkap sekolah tinggi ilmu ekonomi, di nama perguruan tinggi juga ditulis sekolah tinggi ekonomi, disesuaikan dengan PD Dikti. Seperti itu. Untuk nama perpustakaannya diisi boleh, tidak diisi boleh, diisi nama perguruan tinggi boleh. Karena kadangkala ada nama perguruan tinggi dan nama perpustakaannya itu lain. Ada sebutan nama perpustakaan sendiri. Seperti itu. Untuk alamat disesuaikan. Untuk email perpustakaan ini bersifat wajib untuk diisi. Kenapa bersifat wajib untuk diisi? Karena email ini nanti berhubungan dengan untuk mendapatkan reminder, untuk kwitansi, sertifikat, itu semuanya ada di email. Seperti itu. Untuk telepon, faksimil, nama kepala perpustakaannya, jika berkenan, monggo diisi nama kepala perpustakaannya. Untuk kepala perpustakaannya, monggo. Untuk nama PIC penanggung jawab, ini mungkin bisa disampaikan ke anggota-anggotanya. Jadi nama PIC penanggung jawab ini wajib untuk dicantumkan. Kenapa? Karena kadang-kadang wilayah itu kan kalau butuh sesuatu atau urgent, biasanya email tuh jarang dibaca. Jadi mungkin dengan adanya nama dan WA PIC ini bisa kita saling gampang untuk berkomunikasi. Seperti itu. Untuk website perpustakaannya monggo diisi, website repository kalau tidak ada. Untuk Twitter tidak apa-apa dikosongin, untuk Instagram monggo diisi. Selanjutnya untuk logo institusi. Logo institusi ini monggo untuk bisa diupload dengan formatnya tidak lebih dari 2 megapiksel. Untuk kata sandi ini, nah kata sandi ini penting untuk diisi. Kalau yang dulu sih Skalama itu kata sandi itu dari wilayah gitu. Sekarang setiap anggota bisa memiliki kata sandi tersendiri. Atau nanti kalau semuanya ada pergantian gitu ya, pergantian pengurus atau sudah tidak di situ lagi, bisa forget password. Kenapa kok saya bilang email itu penting? Nanti larinya ke email untuk forget password. Yang selanjutnya adalah upload pendaftaran. Upload pendaftaran ini wajib untuk diisi. Upload pendaftaran ini yang saya jelaskan di awal tadi, itu kalau dulunya wilayah membuat sendiri-sendiri, sekarang ini terpusat. Jadi di mana setiap anggota wajib untuk mengisi ini. Untuk formulir pendaftarannya ini silakan untuk isi nama, jabatan, nama institusi. Untuk kop suratnya terpusat sama, nanti bedanya ada di kwitansi. Kalau kwitansi nanti akan yang mengurus adalah wilayah yang mengirimkan. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Desi yang biasanya untuk wilayah Jawa Timur. Seperti itu ya. Untuk nama, jabatan, institusi monggo diisi, dan untuk pimpinan perguruan tinggi ini monggo untuk diisi pimpinan yang tertinggi. Kenapa kok meminta seperti ini? Supaya pimpinan tahu bahwa kita sudah bergabung di FPTI. Kalau kita mengikuti kegiatan supaya lebih enak gitu ya. Terus silakan untuk mengisi. Untuk yang mewakili keanggotaan bisa diisi kepala perpustakaannya atau yang mewakili. Setelah terisi di ini silakan di-scan dan silakan di-upload sini. Selanjutnya silakan untuk klik saya menyetujui anggaran dasar. Untuk mengetahui anggaran dasar bisa di fpti.org.id, di situ sudah ada Bapak Ibu. Setelah itu di menu daftar seperti itu. Ini untuk anggota baru. Mungkin ada pertanyaan atau saya lanjutkan ke yang sudah memiliki anggota. Saya lanjutkan. Selamat siang. Mungkin kalau ada Siang, pertanyaan. Pak Dekan. Hormat. Oke. Siap. Siap, hormat. Ini urusan saya. Siap, Ya, siap. ya, Bapak. Kalau semuanya sudah, ini kenapa? Halo, Kakak. Halo. Minta maaf Kakak, saya ada di Jakarta nih, lagi ikut yang kegiatan forum rektor. Oke, iya. Saya lanjutkan ya. Ya, bisa minta tolong di-mute Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Pak Maria. Oke, yang tadi saya jelaskan, Ya. dengan adanya aplikasi ini supaya anggota yang lain juga ikut memiliki dan ikut merasa bergabung karena mempunyai user gitu ya, mempunyai user sendiri, bisa dikelola, bisa bertanggung jawab atas usernya gitu ya. Di sini saya tampilkan adalah menu yang masuk.
Kalau semuanya anggota lupa password, silakan untuk klik di sini dan dipastikan nanti akan lari ke email yang aktif gitu. Jadi kenapa saya tekankan emailnya, monggo email yang aktif dan bisa diakses gitu. Nanti kalau mungkin ada kendala di sini, lupa password dan anggotanya tidak tahu passwordnya, nanti pasti akan ribet ke bagian wilayah seperti itu. Jadi monggo anggotanya bisa diberi pengertian seperti ya. Ini saya coba akan contohkan login untuk wilayah untuk anggota ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya loginkan contohkan Oke, di sini saya memberi contoh adalah Universitas Dinamika di mana saya bekerja seperti itu. Juga Bapak Ibu tolong untuk dipastikan ke anggota yang lain untuk mengisi profil universitas terlebih dahulu. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena kadang-kala di sini profilnya ada yang kurang lengkap gitu. Jadi monggo untuk bisa diarahkan untuk mengisi profil yang lengkap seperti ini. Seperti Universitas Dinamika, monggo untuk dicek. Yang kedua, saya jelaskan di kelola pembayaran gitu ya. Jadi di sini perpanjangan dan anggota baru yang tadi saya katakan bila ada anggota baru masuk, di sini akan tertera invoice yang harus terbayarkan. Nah, untuk biaya pendaftaran di sini itu kembali lagi ke wilayah, kalau dari pusat untuk anggota baru adalah 150, kalau perpanjangan adalah potongan 50.000. Tapi untuk yang ke anggota, dari wilayah ke anggota itu wilayah punya tersendiri ya, itu kita arahkan ke wilayah. Nanti ada menu wilayah sendiri, nanti dijelaskan oleh Bu Desi bagaimana cara menginput nominal perpanjangan dan anggota baru. Yang di sini kalau saya tadi jelaskan saya sebagai anggota, tampilannya adalah ini. Kalau belum terbayar akan tampil seperti ini dan nanti di sini ada invoice yang harus dibayarkan gitu. Jadi secara mandiri nanti anggota bisa mentransfer sesuai dengan yang dibayarkan seperti itu dan sesuai dengan rekening yang sudah ada. Nanti rekening diinput di bagian wilayah. Mungkin dijelaskan kembali ya. Setelah sudah terbayar, nanti otomatis invoice akan ke menu yang menunggu konfirmasi. Oke. Nanti di sini ada keterangan gitu invoice sudah masih menunggu konfirmasi gitu. Jadi masih sabar menunggu berarti itu belum terverifikasi dari wilayah dan pusat. Apabila sudah selesai semuanya akan muncul menu di selesai. Ini agak lemah. Tunggu. Oke. Oke, ini di menu selesai. Kalau menu selesai tampilannya seperti ini. Jadi ada nomor invoice yang otomatis dibuat, nama PT, tanggal pembuatan invoice, tanggal pembayaran, status selesai. Kalau cetak ini adalah cetak invoice yang otomatis resmi diterbitkan dari FPPTI. Jadi ini bersifat resmi. Dan untuk cetak kwitansi juga ini bersifat resmi. Saya contohkan untuk kwitansinya. Nanti anggota-anggota akan menerima kwitansi seperti ini. Ada forum perpustakaan perguruan tinggi untuk sekretariatan, nanti ini diisi oleh wilayah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi. Jadi ini nanti bersifat wajib supaya nanti anggota mendapatkan kwitansi seperti ini gitu. Ini telah diterima dari Universitas Dinamika dengan jumlahnya sekian, perpanjangan di tahun sekian. Itu. Lalu kalau sudah melaksanakan atau sudah selesai pembayaran, akan terbit sertifikat. Sertifikat setiap anggota dapat mengunduh di bagian sertifikat di sini. Jadi di sini kita bisa lihat keanggotaannya karena ini kan baru. Jadi sertifikat mulai 2021, 2022, 2023. Jadi nanti seterusnya bisa di-download di sini. Jadi sudah secara mandiri dan secara digital. Jadi untuk meribetkan bagian wilayah itu mungkin bisa anggota cukup mandiri gitu, Bapak Ibu. Di sini
sertifikatnya akan berbentuk seperti ini, ada nomor ID yang tadi Bapak Ibu yang saya katakan tadi di awal pendaftaran yang bersifat paten diberikan kepada universitas sebagai tanggal sekian sampai tanggal sekian seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bu Desi bagaimana tampilan untuk wilayah dan bagaimana untuk mengelola di bagian wilayah seperti ini. Ya, monggo Bu Desi. Ya, terima kasih Mbak Maria. Selamat pagi Pak Amirul, Bapak Ibu pengurus dari FPPTI Papua. Mohon izin melanjutkan tadi apa yang dijelaskan oleh Mbak Maria. Atau mungkin sebelum lanjut ke wilayah, ada yang ingin ditanyakan dulu dari sisi yang pendaftaran anggota gitu ya. Kalau tidak ada, bisa lanjut dulu dari sisi wilayah. Ini saya izin share screen. Ya, Bapak Ibu sebelumnya kalau boleh saya tahu mungkin dari FPPTI wilayah Papua yang handle untuk di bagian bendahara sudah ada juga ya. Nah, ini nanti untuk pengurus yang di bagian bendahara nanti akan mendapatkan user dan password. Pasti emailnya adalah email official dari bendahara wilayah masing-masing. Ini saya berikan contoh untuk yang bendahara FPPTI Jatim. Maaf, jaringannya agak lambat. Ya, jadi ini Bapak Ibu untuk menu tampilan dari Siska, aplikasi Siska dari wilayah. Masing-masing wilayah nanti akan mendapatkan akun dan mendapatkan hak akses untuk sebagai ini ya, sebagai admin untuk mengelola aktivasi anggota dari wilayah kita masing-masing. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengisi dulu untuk data administrasinya. Jadi di data master, diklik data master, kemudian diklik di wilayah atau biaya. Nah, ini yang akan terlihat. Klik di menu ini. Ini yang harus kita lengkapi Bapak Ibu. Nama wilayahnya, kemudian kode wilayah. Ini alamat sekretariat. Kebetulan kalau dari Jatim, sekretariatnya adalah di Universitas Muhammadiyah Malang. Kota, nomor telepon, kemudian nomor WA ini bisa dituliskan nomor WA bendahara. Email adalah email official dari FPPTI wilayah masing-masing. Kemudian ini juga yang harus kita isikan. Nanti ini yang di bagian bendahara Papua ya yang harus mengisikan ini. Ini adalah biaya pendaftaran di Jawa Timur ditambah dengan biaya iuran pusat. Jadi jangan lupa Bapak Ibu karena biaya pendaftaran dan biaya perpanjangan yang tercantum di sini termasuk juga bank tujuan ini semua yang akan muncul di invoice tagihan ke anggota. Jadi jangan lupa untuk menambahkan untuk biaya pendaftaran iuran pusatnya adalah 150.000 sehingga nanti ditambah dengan biaya pendaftaran di wilayah masing-masing. Kemudian biaya perpanjangan ini ditambah 50.000 untuk iuran pusat. Jadi kalau di Jatim perpanjangannya 200.000 plus 50.000 karena 50.000-nya akan disetorkan ke pusat. Kemudian ini untuk bank tujuannya ini juga akan muncul di invoice tagihan. Nama bendahara wilayahnya ditulis di sini karena ini nanti juga akan muncul di kwitansi. Setelah anggota membayar, kemudian divalidasi dan aktif, anggota akan mendapatkan kwitansi lengkap dengan tanda tangan, nama, dan stempel dari wilayah masing-masing. Jadi nanti untuk bendahara, coba untuk tanda tangan, kemudian distempel, di-scan, nanti hasilnya dimasukkan ke sini. Just file nanti diklik ke sini karena ini semua yang akan muncul di invoice di anggota. Ini untuk isian dari admin ya, Bapak Ibu.
Oke, setelah selesai ini disimpan. Kemudian ya, kemudian ini data anggota. Iya, maaf ini. Nah, ini data anggota adalah data anggota kita yang sudah mendaftar dan sudah melakukan perpanjangan. Bapak Ibu, untuk melihat anggota-anggota yang sudah melakukan perpanjangan, itu bisa lihat di kelola pembayaran, kemudian di belum terbayar. Nah, ini yang perlu nanti kita lihat di sini. Ini kita bisa melihat kwitansinya. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pembayaran pusat. Yang perlu lagi Bapak Ibu. Untuk pembayaran pusat, ini nanti sudah muncul di sini. Ketika kita sudah melakukan pembayaran, maka kwitansinya akan muncul di sini. Ya, maaf saya nggak bisa bercontoh karena kebetulan tidak ada yang melakukan perpanjangan. Jadi nanti kalau ada yang melakukan perpanjangan akan muncul di menunggu konfirmasi. Kita tinggal centang, diklik, maka akan muncul total yang harus kita bayarkan ke pusat. Dan nanti tinggal menunggu dari pusat melakukan aktivasi. Sebenarnya sederhana sih Bapak Ibu. Namun ini sertifikatnya. Semua sertifikat anggota kita yang sudah aktif akan muncul di sini. Mungkin sementara itu menu-menunya yang dari sisi wilayah. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, Mbak Desi dan Mbak Maria, terima kasih. Karena di ruangan sudah hadir Bapak Kepala LLDikti Wilayah 14. Mungkin nanti Bapak Ibu pengurus wilayah Papua bisa mengadakan lagi satu sesi khusus, mungkin sekalian dengan membahas program kerja dengan anggota. Kita bisa sosialisasi lagi secara intensif, kemudian nanti bisa dicontohkan misalnya langsung praktek anggota mendaftar, kemudian melakukan perpanjangan dan seterusnya. Dengan demikian bisa kita akhiri dulu untuk sosialisasi Siska, dan terima kasih kepada Bapak Kepala LLDikti Wilayah 14. Salam kenal Bapak. Ya, semoga nanti kami dari Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi ini bisa difasilitasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya pengembangan perpustakaan dan kepustakawanan di wilayah Papua seluruhnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih untuk tim Siska Pusat yang sudah memberikan sosialisasi Siska kepada kami. Kiranya kami dapat memahami jika ada yang kendala dalam pendaftaran, nanti akan diberikan waktu kepada FPTI Wilayah Papua untuk membantu. Baik, selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Kepala LLDikti 14 kepada Bapak Surel Esmofu Telf Empil, dan sekaligus menutup acara pelantikan pengurus FPTI Wilayah Papua. Kepada Bapak, disilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Ini selamat pagi di Papua sudah mulai menjelang siang tapi masih dikategorikan pagi. Jadi pagi di Papua dan juga di Jawa ya, di Jakarta. Yang saya hormati Rektor Universitas Cendrawasih, yang saya hormati Membantu Rektor 4 Uncen, yang saya hormati Ketua FPPTI Pusat yang diwakili oleh Sekjen FPPT, yang saya hormati Koordinator FPPTI Wilayah Timur, yang saya hormati pengurus FPPT yang baru saja dilantik ya pada hari ini, serta seluruh peserta pertemuan FPPTI
pelantikan FPPTI wilayah Papua yang hari ini hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara daring di seluruh Indonesia termasuk di tanah Papua. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang Rektorat Universitas Cendrawasih untuk mengikuti bersama-sama pelantikan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi wilayah Papua. Saya kebetulan pada kesempatan ini sedang melaksanakan rapat kerja wilayah pimpinan perguruan tinggi swasta dan pimpinan yayasan se-tanah Papua yang jumlahnya ada 74 perguruan tinggi swasta dan 74 yayasan. Dan oleh sebab itu momen ini merupakan momen yang sangat-sangat tepat sekali karena namanya saja FPPTI Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia atau Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi untuk wilayah Papua, di mana kita memiliki 79 perguruan tinggi saat ini di tanah Papua yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 5 perguruan tinggi negeri yaitu 3 perguruan tinggi negeri di Provinsi Papua, yaitu Universitas Cendrawasih, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura, dan 2 perguruan tinggi negeri saja, karena Papua Selatan sudah berdiri sendiri. Nah, di Papua Selatan ada 1 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Musamus, di Papua Barat ada 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Papua dan Politeknik Negeri di Fakfak. Sementara 74 perguruan tinggi swasta tersebar di seluruh tanah Papua. Hari ini seluruh tanah Papua sudah memiliki perguruan tinggi di setiap provinsi. Dan saya bisa memberikan beberapa data tentang perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah Papua. Di Provinsi Papua sendiri terdapat 28 perguruan tinggi swasta di Provinsi Papua. 28 perguruan tinggi swasta. Di Provinsi Papua Barat terdapat 10 perguruan tinggi swasta. Di Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 12 perguruan tinggi swasta. Di Provinsi Papua Barat 9 perguruan tinggi swasta. Provinsi Papua Tengah 10 perguruan tinggi swasta. Provinsi Papua Pegunungan 8 perguruan tinggi swasta, dan Provinsi Papua Selatan 6 perguruan tinggi swasta. Jadi sebanyak 74 perguruan tinggi swasta ini sudah tersebar di seluruh provinsi. Jadi tidak ada provinsi yang tidak ada perguruan tinggi, semuanya sudah ada perguruan tingginya. Nah, semua perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri ini berada di bawah kendali dan koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada juga perguruan tinggi yang berada di bawah koordinasi kementerian lain, misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Kelautan, Perikanan dan Kelautan, Kementerian Dalam Negeri, ya. Perguruan tinggi ini tidak berada di bawah kendali dan koordinasi LL-Dikti, tetapi pada waktu-waktu tertentu ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara langsung oleh LL-Dikti wilayah 14. Nah, saya juga perlu menjelaskan di sini bahwa LL-Dikti wilayah 14 itu berada di Kota Biak, di Kabupaten Biak Numfor. Ya, jadi dia tidak berada di ibu kota provinsi. Sedikit berbeda dengan seluruh LL-Dikti di Indonesia, di mana LL-Diktinya berada di ibu kota provinsi. Khusus untuk tanah Papua, LL-Diktinya berada di Kabupaten Biak Numfor, dan dia mengkoordinasi 6 provinsi. Ya, tadinya 2 provinsi, sekarang sudah 6 provinsi. Jadi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Inilah provinsi-provinsi yang berada di bawah kendali dan koordinasi LL-Dikti wilayah 14. Terbanyak provinsinya di Indonesia hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, keberadaan dari Forum
Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, secara khusus Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Wilayah Papua merupakan satu hal yang sangat-sangat penting, satu hal yang sangat-sangat krusial dalam perkembangan perguruan tinggi. Seperti kita ketahui bersama bahwa perpustakaan seperti yang selalu kita sebut the heart of university, jantungnya universitas. Ya. Tanpa perpustakaan, perguruan tinggi tidak bisa berkembang. Ini saya kalau merefresh kembali pengalaman saya adalah mahasiswa Unjen. Ini Ibu Evi ini, ya waktu saya mahasiswa dia masih pucuk ya. Pucuk itu kalau sekarang punya cucu kecil, tapi kalau dulu tuh pucuk beneran gitu. Jadi ya, dan luar biasa sekali perkembangan yang terjadi. Hari ini ada forum, dulu tidak ada forum. Hari ini sudah ada forum. Itu artinya bahwa jangkauan dan jaringan perpustakaan itu beyond our university, ya, lebih luas daripada hanya pada universitas kita. Dan dengan memiliki jaringan yang ada baik, maka kita dapat mengembangkan lebih banyak lagi potensi-potensi kita, terutama perguruan tinggi yang ada di tanah Papua. Sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua, seluruh tanah Papua, saya menyambut baik keberadaan dari FPPTI untuk wilayah Papua, dan saya mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan oleh FPPTI. Terima kasih sekali hari ini saya bisa diundang untuk menghadiri forum ini. Saya sangat yakin sekali bahwa kedepannya LLDikti bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPPTI, karena kita adalah representasi kementerian di daerah. Saya sendiri adalah pejabat struktural eselon 2. Kalau dulu ini namanya tugas tambahan, sekarang ini adalah eselon 2. Jadi saya berada langsung di bawah Mendikbudristek. Ya, atasan langsung saya adalah Ibu Sesjen. Jadi kalau Pak Rektor berkoordinasi dengan Dirjen Dikti, kalau saya berkoordinasi dengan Sesjen. Karena saya mengelola perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri dari sisi pengembangan kelembagaan, struktur kelembagaan perguruan tinggi, peningkatan kualitas akreditasi dan lain-lain. Ya, LLDikti adalah kepanjangan tangan dari kementerian di daerah. Dan oleh sebab itu kita bisa menganggarkan dan kita juga bisa memfasilitasi apa yang ingin dilakukan oleh forum. Forum bisa menyurat kepada Kepala LLDikti, tetapi karena prinsip penganggaran kita harus anggarkan setahun sebelumnya. Jadi kalau mau bikin kegiatan, ya silakan ajukan ke Kepala LLDikti kegiatan yang mau dilakukan, nanti kita bisa fasilitasi. Kita bisa fasilitasi baik secara tatap muka di hotel misalnya bisa, kita juga bisa melakukan secara daring, itu bisa. Saya juga bisa mengundang semua pimpinan, semua perguruan tinggi yang ada untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh FPPTI. Intinya adalah saya dukung penuh kegiatan FPPTI di tanah Papua, secara khusus yang berada di Jayapura, untuk melakukan berbagai kegiatan yang ada. Nanti kita dukung, kita pasti bisa ikut membantu, karena ini penting sekali. LLDikti ke depan juga telah memikirkan tentang membentuk sebuah UPT perpustakaan terpadu. Jadi kita ingin mengembangkan UPT yang perpustakaan yang melayani seluruh perguruan tinggi swasta. Jadi tidak bangun perpustakaan sendiri-sendiri, tapi satu perpustakaan dikembangkan oleh LLDikti dan melayani berbagai perguruan tinggi. Itu sudah ada di Padang, di LLDikti 10 Padang. Mereka punya perpustakaan yang melayani semua perguruan tinggi yang ada di wilayah 10 Padang. Mereka juga punya UPT lab terpadu. Bahkan mereka punya mobile lab, jadi perpustakaan keliling. Jadi ada buku-buku dibawa kemana-mana, bisa dibaca, dan itu merupakan menurut saya hal-hal yang sangat-sangat bagus, strategis sekali. Jadi perpustakaan tidak harus di tempat, dia bisa mobile, dia bisa bergerak ke Kerom, dia bisa bergerak kemana begitu dengan koleksi-koleksi perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat. Persoalan kita hari ini adalah aksesibilitas. Bagaimana sumber-sumber perpustakaan itu bisa diakses. Dan dengan jaringan ini akan membuat akses itu bisa lebih mudah. Sebuah referensi tidak ada di perguruan tinggi ini, tapi ada di perguruan tinggi itu. Ada di perguruan tinggi A, tidak ada di perguruan tinggi B, tapi dengan jaringan ini bisa terjadi komunikasi, bisa terjadi tukar-menukar informasi yang kemudian akan membuat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian-penelitian, dan pengembangan berbagai hal di perguruan tinggi itu bisa berlangsung dengan cepat karena akses terhadap informasi, akses terhadap resources, library resources itu bisa diperoleh dengan mudah. Forum ini juga dapat berbicara tentang hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan lokal yang kemudian bisa dibahas untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, ya, berbagai mitra, pemerintah, begitu juga pihak swasta yang peduli terhadap peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi melalui dukungan terhadap keberadaan dari berbagai perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah kita. Nah, karena swasta ini pasti punya perpustakaan sendiri-sendiri, pasti perguruan tingginya, sementara LLDikti sudah berpikir tentang membuat sebuah perpustakaan dan sebuah lab terpadu yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh berbagai perguruan tinggi yang ada. Itu rencana jangka ke depan. Kita sedang membangun kantor kita di Biak. Tahun ini sudah mulai membangun, mudah-mudahan tahun depan kantornya sudah selesai. Saya berharap bahwa komunikasi yang sudah dimulai dan dibangun antara pimpinan FPPTI wilayah Papua di Jayapura, Ibu Evi dengan LLDikti, ya, diteruskan. Tolong kirimkan kepada kami berbagai perkembangan-perkembangan, hal-hal yang dilakukan, dan kalau ingin untuk informasinya segera beredar ke seluruh perguruan tinggi swasta, kirim saja ke Biak, kirim saja ke email kami, WhatsApp kami, dan saya pastikan akan tersebar dengan segera ke seluruh perguruan tinggi yang ada, sehingga kegiatan FPPT ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga yakin bahwa di ruangan ini juga ada anggota-anggota perpustakaan dari tidak saja dari perguruan tinggi, tapi mungkin dari bagian-bagian yang lain. Saya rasa ini hal yang baik sekali, komunikasi awal yang sangat-sangat baik untuk kita di Papua. Cuma satu saja yang saya mau bilang, tidak ada orang yang ngatur Papua. Kita yang ngatur Papua. Kita tidak buat apa-apa, tidak ada apa-apa. Itu saja. Sesederhana itu. Sekarang forum sudah ada, FPPT sudah ada. Saya berbicara di sini sebagai pejabat Kemendikbudristek yang memiliki wilayah ini, satu tanah Papua ini. Jadi kalau di sini orang bilang rektornya para rektor, itu sudah yang berdiri bicara ini, gitu. Karena Uncen mau punya program studi, mesti kirim surat ke saya. Saya keluarkan rekomendasi, baru Uncen dapat program studi baru. Mau bikin doktor, mau bikin master, mau bikin apa saja, Bapak yang bicara ini ikut tanda tangan yang nanti bikin itu udah jadi begitu semua, baik negeri maupun swasta. Dan oleh sebab itu saya senang sekali bahwa saya berada di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ini tugas kita semua sama-sama memajukan perpustakaan di tanah Papua, itu jadi tanggung jawab forum ini. Gitu. Ini bicara tentang perpustakaan tidak ada orang lain. Ini sudah lembaga ini sudah. Itu yang punya tanggung jawab besar. Maju dan berkembang pesatnya perpustakaan di tanah Papua itu tanggung jawab forum ini. Tidak ada forum lain yang bisa bicara itu. Ini forum ini sudah. Jadi mari kita jaga hubungan silaturahmi, ya, koordinasi senior junior, kawan, teman, sahabat, ya, di antara kita supaya kita sama-sama membesarkan forum ini dan memastikan bahwa forum ini bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan semangat. Orang kerja di forum itu tidak dibayar, minta maaf. Minta maaf. Bayarannya adalah kemajuan-kemajuan yang terjadi, ya, hasil-hasil kerja yang luar biasa. Itulah yang karena prinsipnya adalah bagaimana kita bisa membuat program kita berhasil dengan resources yang kita miliki. Dan oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian, kenapa jaringan ini penting? Karena dengan memiliki jaringan ini kita bisa baku bantu, kita bisa baku dukung. Dengan menggandeng LLDikti masuk, oh Bapak Ibu sudah dapat ikan besar. Bapak Ibu sudah dapat dukungan besar maksudnya, gitu. Karena kepala LLDikti punya kuasa untuk bisa membantu forum ini untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatannya ke depan. Saya rasa ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, hal-hal yang teknis details, saya yakin tadi sudah dibahas dan akan terus dibahas, tapi saya gembira menjadi bagian dari kegiatan FPPTI pusat pada hari ini di Jayapura, dan pada akhirnya saya mengajak kita semua menyatukan kekuatan kita, membangun tanah Papua. Perguruan tinggi tidak bisa berjalan tanpa perpustakaan yang baik. Perpustakaan tidak akan berjalan dengan baik kalau dia jalan sendiri-sendiri.
dia jalan dalam keterasingannya. Itu tidak bisa. Dia harus jalan dalam jejaring. Itu baru bisa. Professionalism grows through sharing ideas. Professionalism growing through collaboration. Profesionalisme itu bertumbuh dan berkembang atas kolaborasi atau tukar menukar informasi. Itulah inti dari profesionalisme atau bekerja di dalam jejaring seperti forum perpustakaan perguruan tinggi. Dan tadi saya diminta menutup, ya. Tutup atau tadi ada seperti menutup atau? Baik Pak, sebelum ditutup, ya. sebelum Silakan. ditutup, Bapak Sekjen FPPTI Pusat, Bapak Amirul Ulum MSOS MIP, apakah ada yang mau disampaikan Pak? Ya, silakan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Kepala LL-Dikti Wilayah 14. Salut sekali. Saya luar biasa mendengar apa yang disampaikan. Saya punya cita-cita atau angan-angan semua Kepala LL-Dikti di Indonesia memiliki visi yang sama dengan Bapak. Wah, luar biasa. Perpustakaan kita tidak perlu kita berkunjung ke luar negeri. Kita cukup dengan perpustakaan yang ada di Indonesia, kita sudah maju semuanya. Salut Pak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon bantuan. Dan silahkan teman-teman pengurus FPPTI wilayah Papua langsung berkoordinasi. Tadi disampaikan, disiapkan nanti anggaran tahun 2024 bisa difasilitasi. Nah, itu. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Amirul Ulum. Ya. Ya, acara selanjutnya yaitu selanjutnya adalah memberikan tanda peserta. Mohon maaf, kesempatan peserta untuk menyampaikan sesuatu di forum ini. Apakah ada yang melewati daring? Oh ya, boleh bertanya, boleh mengajukan saran pendapat, silakan. Apakah ada? Baik, sepertinya sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak Suriel. Dan selanjutnya kita akan maju lagi ke acara kita, yaitu penutupan acara pelantikan pengurus FPPTI wilayah Papua kepada Bapak Dr. Suriel S. Mofu, M.Ed, Telf, MPhil. Disilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Sekjen FPPTI Pusat, Rektor Uncen, para pembantu rektor, secara khusus pembantu rektor 4 Uncen, Ibu Ketua, ya, Koordinator FPPTI Wilayah Timur, dan seluruh pengurus yang hari ini telah dilantik, dan seluruh peserta kegiatan FPPTI pada hari ini. Mari bersama-sama kita sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa hari ini kita bisa berbicara tentang forum perpustakaan perguruan tinggi untuk pengembangan perpustakaan yang lebih baik di atas tanah kita, tanah Papua. Untuk itu, mari kita mensyukuri semua yang telah kita lakukan pada hari ini, dan kita berdoa bahwa Tuhan memberkati pekerjaan kita ini, Tuhan memberkati niat kita ini, dan bahwa kita membangun sebuah komitmen kuat di antara kita, menyatukan silaturahmi kita, menyatukan jejaring kita, membangun FPPTI Papua yang kuat, dan membangun koordinasi antara pimpinan-pimpinan perguruan tinggi. Dan saya, seperti yang sudah saya komit tadi, saya komit untuk mendukung FPPTI, memastikan seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta menjadi bagian dari FPPTI wilayah Papua atau wilayah timur ini. Dan mari bersama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan waktu yang baik ini untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan dengan ini saya menutup kegiatan pelantikan FPPTI wilayah Papua pada hari ini. Saya menutupnya dan kita menutupnya bersama-sama dengan resmi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Suriel. Silakan duduk kembali, Pak. Baik,
Kita akan ke acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Tanah Papua yang akan dipandu oleh Ibu Juliana Urbinas FSI. Hadirin diminta berdiri. Di sana pulangku yang puja selalu tanah Papua pulau indah. Tanda tuh selalu cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras, oh ya Tuhan, terima kasih. Di sana pulangku yang puja selalu indah. Tanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Yang penuh misteri, kau puja selalu mempesona. Sungaimu yang deras mengalir emas, oh ya Tuhan, terima kasih. Oh ya Tuhan, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir yakni penutup. Dan sekali lagi selamat untuk pengurus yang baru, kiranya tugas dan tanggung jawab yang diemban bisa memajukan FPTI wilayah Papua semakin baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, terima kasih kepada para hadirin, tamu undangan secara daring maupun luring yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk mengikuti acara pelantikan hari ini dan menyukseskan acara di hari ini. Saya selaku pembawa acara dan panitia mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan salam literasi. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Ketua FPT Wilayah Papua. Terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Kepala LDikti. Mohon maaf izin untuk meninggalkan Zoom ini. Sukses semuanya untuk seluruh pengurus FPTI wilayah Papua.